Yang belum pernah bertemu istri saya kenalkan dulu. Sekali lagi silakan bagi berdiri. Hinata. Udah jangan lama-lama. Saudara namanya Desi Irma. Saya umur 60 tahun. Dia bulan Agustus ini ulang tahunnya tanggal 10 Agustus. Saya ketemu oleh tanggal 10. 59 tahun. Oh, 58. Buku tak baca. Saya kalau pergi sama istri saya ini, kadang saya malu. Asal ketemu orang, Pak, itu putrinya, dia nunggu. Dalam hati alhamdulillah mungkin Tuhan, semoga betul, ya. Lalu pernah saya bilang sama orang, saya udah umur 60 tahun. Bulan ini saya bilang, bulan Desember. Mereka bilang, kelihatan Pak ya. Masa dia bilang, iya Pak, kelihatan 70. Istri saya dulu masa kecilnya di kota Medan. TK-nya di Magelang. Lalu menjadi ADM perkebunan di Riau. Yang merintis kebun sawit awal-awalnya mertua saya. Lalu dilihat keadaan di Medan ini. Lalu dia, anak putrinya ada 3, laki-laki 4. Semua putrinya terutama dikirim ke jauh untuk sekolah SMP, SMA sampai kuliah. Karena takut nanti jangan-jangan ini dapat suami orang Batak. Dikirimlah ke Semarang. Karena mereka bilang, aduh mengerikan sekali istri orang Batak ini. Istrinya gendong anak, bawa pacul atau cangkul, tapi suaminya dikut-ikut, berjudi, malu, dan sebagainya. Tidak mau seperti itu. Hanya berangkat ke Semarang. Rupanya Tuhan punya cara lain. Dikirimnya anak sejantar ke Semarang. Dulu saya berangkat ke Semarang gelandangan. Ya, gelandangan. Jadi saya orang yang berjalan dari Pematang Siantar sampai ke Surabaya dan ke ongkos. Jadi kalau saya naik truk, nanti sampai ke Kajar diturunkan. Naik bis, diminta ongkos tidak ada, turunkan. Naik bis lagi, diminta ongkos turunkan. Lama-lama sampai. Singkat cerita, saya diproses Tuhan, ditangkap Tuhan itu tidak suruh. Dari situ saya diproses Tuhan, kemudian saya sekolah Alkitab di Tawangmangu atau Solo, kemudian dari situ saya diutus ke Australia. Pulang dari Australia, saya buka persekutuan kecil di kota Semarang. Jemaat, salah satu jemaat mula-mula saya, ya istri saya tadi. Baru 5 orang kami. Dia waktu kami membaca surat Al-Quran, pandang-pandang kan kami waktu kami ibadah mulai kebaktian. Kemudian dia sebut kan jadi hambanya, tapi juga sebut kan dia menjadi istriku. Dia master teologi, tapi juga sarjana akuntansi. Tapi luar biasa. Ketika kami pacaran, dilemparkan semua, dilempar orang tuanya pakai uang. Kalau kau kawin sama orang Batak, keluar dari sini. Mau makan apa kau nanti? Apalagi dua-dua digabung. Batak, pergi dalam. Lalu saya sampaikan sama dia, sampaikan kepada bapak, makan nasi, tidak mungkin makan batu. Satu saat masuk rumah sakit, bertuai masuk rumah sakit, jantung.
Kristen. Saya belum tahu persis apakah aku udah Kristen betul atau belum. Lalu dibimbing sama saya terima Tuhan. Panggil semua orang itu untuk udah dipilih mau diapakan semua orang. Itu kami berdua sama Bapak. Saya serahkan anakku kepadamu, tapi jaga lagi baik-baik. Saya diam aja, tapi dalam hati mau lewat tempat itu Tuhan. Dan beberapa lama kemudian dia meninggal dipanggil Tuhan. Jadi kalau ada di antara kalian ditolak sama bapaknya, doakan aja. Tapi jangan doakan saya gantung, enggak. Tapi doakan aja dia. Nanti Tuhan buka jalan, di mana dia ada jalan. Haleluya. Kalau tidak Tuhan apapun bisa terjadi. Jadi itulah kisah kami, saudara Tuhan. Dan dari 4 kali kami bersekutu itu, bersekutu 5 orang, terjadilah gerakan Tuhan di Kota Semarang. Akhirnya saya mendirikan gereja Injil Tuhan. Dia termasuk perintisnya. Dan kami mulai dari persekutuan kecil hingga sekarang menjadi sebuah sinode. Itu bukan hal yang mudah, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kami mulai. Dia ini bukan kita warisi, bukan punya bapak saya atau bukan orang tua saya atau siapapun. Ini memang saudara saya yang merintis. Dan saya merasa semua Pak Moses, Pak Jujur, Pak Petrus Manola, Pak Hutasoe dan juga bapak-bapak yang lain, Pak Kuning, semua saya anggap sama-sama merintis bersama saya. Haleluya. Dan kita punya visi, semua katakan 1, 2, 3, visi dia, satu roya. Sekali lagi, visi dia 19 tahun ke depan menanam 1000 gereja. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Tolong Pak bikin lagi tangannya ini terus. Itu sebagai surat yang saya pergi kemana-mana, karena memang saya penanam gereja dan juga men-train orang menanam gereja. Saya sekarang nggak gembala lagi di Semarang. Ibu yang gembala, saya sekarang gembala di Batam. Saya baru buka 3 gereja di Batam. Ya, tapi setelah sebulan saya ke sana, lalu pulang ke Semarang. Kalau ada baptisan, ada pernikahan, saya ke Batam. Nanti kalau Batam sudah kuat, saya tinggal lagi, saya ke Palangkaraya. Begitu sistemnya, karena memang panggilan saya rasul. Rasul itu seseorang yang dipakai Tuhan untuk merintis gereja setelah kuat diserahkan. Meskipun nama saya di Facebook tidak ada kasus Semamor, nggak perlu. Itu nggak perlu karena memang saya merasa seperti itu. Jadi saya percaya 60 tahun saya sekarang, umur 80 tahun saya akan melihat 1000 gereja sudah berdiri dan nanti gembala sidangnya orang-orang yang main musik tadi, gembala sidang saudara, mungkin 7 saudara akan jadi pendeta-pendeta. Haleluya. Karena itu kita punya, itu minimal 1000, bisa saja menjadi 100 atau 10.000. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Oleh karena itu siapapun nanti kita masing-masing, ketika saya ikut dia, dipimpin oleh Pak Semamora, misinya hanya satu, jiwa. Kita tidak perlu soal, kita bukan materialistis, jiwa yang kita cari. Karena itulah Yesus mati di kayu salib untuk jiwa, bukan untuk gedung, bukan untuk mobil, untuk jiwa. Amin. Mari kita buka Lukas pasal 22. Lukas pasal yang ke-22, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama atau terlebih dahulu, kemudian saudara semua baca. Nanti sih berganti kita, lalu nanti bersama-sama kita bertemu di ayat yang terakhir, ayat 46. Kita mulai dari ayat yang ke-35. Lalu pergilah Yesus keluar. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Silakan. Semua silakan ayat yang ke-40. Silakan dari ayat 39, maaf. Ayat 39 sekarang 40, silakan. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempat batu jalannya. Lalu ia berlutut
dan berdoa. Katakan, silakan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Silakan. Lalu dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi dia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Silakan. Tuhan Yesus tahu di perjanjian lama sudah dibuatkan bahwa dia nanti akan menderita. Dia akan domba yang akan dibawa ke penjagalan akan dibunuh. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa dia nanti akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya dia datang dan berdoa kepada Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, saudara percaya, saudara sadar bahwa Yesus itu 100% manusia. Yesus 100% manusia dan 100% Allah atau 100% Tuhan. Jadi yang berdoa itu manusianya. Karena dia tahu cara berbicara mengenai penderitaan. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, inilah darahku, darah yang dicurahkan bagimu, itu menderita di dalam salib. Itu penderitaan seorang yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh Yesus kan manusia, dia memang manusia, jangan sangkal. Dia manusia, karena Tuhan tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati, yang bisa mati itu manusia. Jadi 100% dia manusia, yang ketika dia berdoa, dia manusianya, dia tahu dia akan menderita, dia tahu dia akan disakiti, dia tahu dia akan dihina, dia tahu dia akan dicambuki. Makanya dia datang dan berdoa, dan dia berkata, ya Bapa, jika mungkin, kiranya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa artinya? Sesungguhnya dia berkata begini, saudaraku, artinya, ya Bapa, jikalau ada cara lain, jikalau ada cara lain, jikalau ada moral, jikalau ada kebaikan, jikalau ada agama yang olehnya manusia diselamatkan, tidak perlu aku harus digantung di sana. Tidak perlu Yesus harus mati. Kalau gara-gara perbuatanmu kau bisa masuk surga, kalau karena agama bisa masuk surga. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi kehendakmu lah. Itu membuktikan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain dia harus dikorbankan di atas kayu salib yang olehnya supaya saudara semua diselamatkan. Tidak ada agama apapun yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada perbuatan apapun yang bisa membawa kita ke surga. Makanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Saudara, punggungnya dicambuki. Menurut buku yang saya baca, pecutnya itu atau cambuknya itu dikasih paku. Ketika dia dicambuk, maka paku nancap di tubuhnya, ditarik. Bekas luka itulah yang disebut dengan biru. Dan ketika saudara percaya bahwa oleh biru-biru Tuhan Yesus engkau disembuhkan, saudara pasti sembuh. Menurut dokter, istri saya itu nggak bisa punya anak karena ususnya terlalu panjang. Mamanya ditarik, udah 1 hari. Sampai pernah dibawa ke dukun, dibawa ke dokter. Tapi ketika dia terima Tuhan sungguh-sungguh, karena gak bisa buang air besar. Tapi ketika dia terima Tuhan sungguh-sungguh, lancar buang air besar. 4 anaknya
Andai kata dia di stop mengalir terus bagian air. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Apapun penyakitmu, Dia sudah ditanggung di kayu salib. Dia sudah berkata, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, kehendakmu lah. Maka kehendak Bapa dia disalib di kayu salib, dan supaya saudara apa? Diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan apa? Dia sudah ada di kayu salib untuk saudara. Haleluya. Setahun yang lalu saya operasi di sini karena ada benjolan sedikit, mengganggu sekali pernapasan. Tapi waktu dioperasi, saya lagi tidur di rumah, pulang, rupanya saya lupa minum obat untuk supaya darah tidak mengalir, menyetop darah supaya tidak mengalir terus. Tengah malam mengalir. Lalu saya dibawa ke UGD. Kemudian ada tim dokter tangani, nggak bisa. Udah keluar dari mata, darah keluar dari telinga, dari mulut. Dokter bilang, telan aja Pak, saya telan. Apalagi di rumah sakit Islam dekat rumah kami. Lalu dalam hati saya, waduh Tuhan, bagaimana kalau aku mati di sini? Begitu aku mati, mereka katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertangani semua, istri saya di situ. Kemudian saya bilang, stop dokter. Terus saya bilang begini, dalam segala keadaan, kasih dan kuasa Yesus itu tidak berubah. Udah 3 tahun, dokter heran, gak berhenti, langsung berhenti. Ketika itu juga, ketika saya akui bahwa kasih Yesus dan kuasanya tidak berubah sampai sekarang darah saya. Haleluya. Oleh karenanya dia berkata, Tuhan, apabila tidak hal mungkin, dia akan cawan itu daripadaku. Tetapi ternyata tidak. Oh anakku, melalui mula nanti dosa-dosa umatku akan diampuni, dan sakit penyakit mereka akan ditebus ketika mereka berseru kepada. Jadi dia 100% manusia. Dia manusia 100%. Kalau ada orang yang berkata, oh Tuhan itu manusia, ya manusia. Karena kalau saudara tidak percaya manusia, saudara selamat. Ingat apa katanya? Barang siapa yang percaya dari dasar hatinya dan mengaku lewat mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian, selamat. Harus percaya dia Tuhan, harus percaya juga dia manusia. Kapan dia manusia? Kematiannya. Tuhan tidak bisa mati. Jadi kita harus percaya dia Tuhan, tapi juga kita percaya dia manusia. Karena kemanusiaannya lah yang menembus dosa saudara. Kemanusiaannya yang dikorbankan bagi saudara. Jadi kalau ada orang berkata dia manusia biasa, iya betul. Hanya bedanya apa? Bedanya dia sempurna sebagai manusia, seperti Adam sebelum jatuh dosa. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam, itulah yang Tuhan kehendaki manusia seperti itu, tanpa dosa. Tersebutlah mereka. Maka dia bilang, Adam, berikan kuasamu Adam untuk memberi nama segala makhluk yang ada di muka bumi. Adam itu punya kuasa luar biasa. Jadi dia memberi nama bukan Tuhan. Yang memberi nama hewan semua bukan Tuhan. Dari mulai gajah sampai tungir, dia kasih nama. Betul. Dia kasih nama kuasa. Tetapi ternyata ada godaan. Ketika ada godaan, apa yang terjadi? Dia tunduk kepada godaan itu. Maka Tuhan bilang ya sudah, kau pergi dari sini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Tuhan tidak meninggalkan saudara saya. Maka dia berkata kepada wanita, hai wanita, dengan peluh, dengan sakit kau akan melahirkan. Hai Adam, dengan keringatmu akan kau mencari nafkahmu. Hai ular. Kejadian 3:15. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan bumi. Kapan dia
manusia, dia digantung di kayu salib, darahnya tercurah, mulai dari kepala sampai ke telapak kaki, telapak tangan, lambungnya, punggungnya, semua mengeluarkan darah. Itulah artinya, dan kau akan menghancurkan bumi. Dia harus menderita, dia harus mengalami penderitaan. Dan saudara tahu, dia tidak mati seperti orang dihukum mati, tembak mati. Dia tidak mati seperti orang dipanah dadanya, kena jantung mati. Tetapi mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, darah sedikit demi sedikit mengalir. Darah mengalir, lama-lama habis. Jadi matinya pelan-pelan, menderita, sambil dihina, sambil disiram dengan air asam, sehingga dia menderita luar biasa selama 3 jam. Andai kata dihukum mati tembak, masih enak 3 menit 5 menit selesai. Tapi 3 jam dari sini keluar, dari sini keluar, semua keluar. Matinya dia setelah habis darah. Maka dia berkata, it's finished. Tapi sebelum dia berkata it's finished atau sudah selesai, dia sempat menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang betul dia ditinggalkan Bapa. Memang betul dia ditinggalkan Allah. Karena apa? Karena penggenapan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala doamu, tetapi yang menjadi pemirsa antara engkau dengan Allahmu dia dosa kejahatanmu, dan yang membuat dia tidak mendengarmu adalah segala dosamu. Ketika itulah kejahatan saudara, dosa saudara, dia tanggung di kayu salib. Maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukan dosanya yang dia tanggung, dosamu yang dia tanggung. Masih maukah kau mundur dari dia? Masih maukah kau mengeluh pelayanan gara-gara dia? Gara-gara masalah dengan orang? Masih mau kau tinggalkan tugas yang Tuhan berikan? Dia sudah menanggung dosa begitu rupa, tapi karena kehendak Bapa dia menjadi penebus kita. Jadilah kehendak. Dia sudah tahu sebelum dia dihukum, sudah tahu penderitaan itu karena dia tahu semua nubuat akan dia. Kemudian dia berkata, sebelum selesai nafasnya, sudah selesai. Ketika ada perkataan sudah selesai, maka tirai pembatas antara tempat Maha Kudus dan tempat kudus dan tempat Maha Kudus terbuka. Karena sebelumnya tidak boleh orang masuk ke tempat Maha Kudus, pasti mati. Hanya imam besar sekali setahun yang boleh membawa segala dosa-dosa manusia ke dalam, dan itu pun dia dikasih gelang lonceng dan ada tali. Ketika imam membawa persembahan ke dalam untuk dosa umat manusia, maka diterimalah di sana. Tapi apabila imam itu berdosa, apabila imam tidak suci, dia juga mati di sana. Berarti kalau dengar lagi lonceng di kakinya, dia mati. Kenapa pakai tali? Nanti kalau nggak pakai tali, yang ambil ke dalam mayatnya itu mati, dan itu dia berdosa. Kalau mati yang susah, lalu tali. Tetapi setelah dia berkata it's finished, sudah selesai, itu terbuka. Artinya barang siapa datang kepada dia, apakah dia orang berdosa, apapun latar belakang saudara, diterima oleh Tuhan. Siapa yang membuatnya? Yesus yang berkata sudah selesai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itulah yang membuat saudara masuk ke hadirat Bapa. Sudah berdoa begini, Bapa, karena saudara adalah anak. Siapa yang membuat saudara anak? Yesus yang sudah berseru menanggung dosa saudara dengan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan dia berkata, sudah selesai. Sampai di sini penderitaanku untuk umatku. Maka dikatakan,
Roma pasal 45 ayat 1. Oleh karena iman kepada Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan di pasal yang lain berkata, ketika kita lahir baru, maka Roh Kudus ada di hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa, yang membuat saudara bisa berseru kepada Pencipta saudara Bapa. Itu karena saudara telah diangkat menjadi anak oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Siapa yang punya surga? Bapa. Siapa saudara? Anak. Berarti saudara pewaris surga. Haleluya. Karena apa? Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu Roh yang Allah itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara berdoa katakan apa? Bapa. Hanya Kristenlah yang menyebut Sang Penciptanya Allah itu Bapa. Karena apa? Pengorbanan Yesus. Belum pernah kita dengar ada suara dari mana-mana yang berdoa, Bapak kita ini. Tapi Bapa dalam surga. Karena apa? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6, bahasa Inggrisnya, God demonstrate, Tuhan mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia ketika saudara atau kita masih berdosa. Jadi ketika masih berdosa, sudah didemonstrasikan di atas kayu salib, supaya olehnya kita diampuni, supaya olehnya murka Allah tidak ada pada kita, supaya olehnya kita beroleh keselamatan. Ini yang membuat Pak Sifat orang gigih membuka gereja di mana-mana. Kita sekarang kekurangan gembala. Di Palangkaraya ada 2 gereja, satu gak ada gembalanya. Tapi harus siap mau ke sana. Naik kereta 6 jam ke perkebunan. Jalannya berlubang-lubang. Masih menyeberangi sungai lagi. Pakai penyeberangan itu. Sampai di sana panasnya luar biasa. Masih nunggu jemaatnya pulang dari pekerja 2 jam. Dulu kita nunggu di situ. Tapi surat begitu mereka lain, aduh Pak, kami rindu sekali ada pemimpin, ada gembala di sini. Yesus berkata, I will build my church. Aku akan membangun gereja dan kuasa maut tidak akan mengalahkan. Tuhan kehendaki penanaman gereja. Tujuan utamanya, salah satu tujuan utamanya dia mati di kayu salib supaya gereja-gereja Tuhan didirikan. Karena saya percaya, menurut pengajaran yang saya terima juga, dan saya percaya bahwa cara yang terbaik untuk memenangkan jiwa lewat gereja, lewat pendirian gereja. Karena ada ayat yang berkata begini, Tuhan, kapankah kesudahannya itu? Artinya kapan kiamat? Kapan hari kedatangan yang kedua kali? Apa kata Yesus? Setelah Injil ini diberitakan dan apa? Dan lupa. Dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Arti kesaksian di situ adalah bukan bersaksi lewat YouTube, bukan bersaksi lewat Facebook, tetapi menjadi berkat langsung jadi saksi. Hidupmu jadi saksi, pola hidupmu jadi saksi. Engkau berkata kepada orang lain sehingga melalui gereja yang ada di situ kesaksian kerajaan surga diberitakan, maka berdirilah gereja. Jadi Tuhan kehendaki sebelum dia datang kedua kali, gereja harus didirikan di mana-mana. Karena alat yang bermampu untuk memenangkan jiwa adalah gereja. Apa itu? Bukan gedung, saudara. Saya pernah mengikuti kepemimpinan internasional di Hawaii, Maui, tahun 2005. Saya sangat tertarik. Survei membuktikan, saudara yang ada di sini, 2%
Akibat ikut KKR, 0,5% baca buku. Gak perlu saya sebut semua. Khotbah pendeta 6%. 60% jemaat itu menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa, baik keluarganya, baik teman-temannya kepada Tuhan. Jadi kalau saya tanya, siapa di sini jadi Kristen karena diajak atau dilayani oleh temannya, 60% mengangkat tangan. Padahal yang paling besar biayanya KKR dan online, televisi, usaha. Tapi yang paling murah adalah saudara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang paling murah dan yang paling efektif itu sebenarnya di sini tidak ada yang tidak akan dipakai Tuhan. Semua akan dipakai untuk menangkan jiwa karena terlalu banyak. Saudara tahu 17.000 lebih pulau di Indonesia. Belum mungkin 10% belum ada. Belum ada 10% yang gerejanya ada. Kita buka sekarang di Batam, 2 di pulau kecil, di kota 3. Mereka bilang begini, Pak, di sini ada 6.000 pulau di Kepri. 2.400 sudah ada namanya. 600 lagi belum punya nama. Di sana manusia banyak. Umur 12 tahun mereka sudah melaut dan menikah. Ke sekolah. Tapi saya tanya, ada berapa gereja? Paling banyak 10 gereja. Bayangkan masih ribuan. Masih terlalu luas. Jadi kalau ada yang berkata, Puan mau datang segera, Puan mau datang segera. Soalnya apa? Banyak KKR terjadi. Tidak ada KKR terjadi. Masih banyak semua yang belum berdengar Injil. Dan jangan percaya kalau vaksin itu tentang anti Kristen. Tidak, itu medis. Sekarang saya bepergian ke luar negeri, kemana-mana, tidak perlu pakai masker lagi. Tidak ditanya lagi udah mana sertifikatnya. Kalau itu betul, sampai akhir zaman harus kita tunjukkan sertifikat. Ya betul. Jangan percaya. Percayalah kalau nanti gereja sudah mulai didirikan di mana-mana. Itu pertanda dia sudah mau datang menjemput gerejanya. Karena dia mengasihi Medan sama mengasihi Aceh sama dengan mengasihi Medan. Mengasihi Madura sama dengan mengasihi Sumatera Utara. Dia tidak mau ada yang tertinggal. Itu sebabnya dia katakan, nanti kalau kamu gereja yang didirikan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, baru aku datang. Tapi ingat, ada 2 kedatangannya. 1, pribadi. Kalau itu tidak ditentukan, bisa saja nanti malam datang saudara Borhat. Tahu Borhat? Selamat tinggal, Pak. Kadang-kadang orang Kristen ini ngomongnya luar biasa. Oh, kau percaya? Aku percaya. Surga yang mulia, indah di sana, luar biasa. Begitu dikatakan. Kau mau duluan berangkat, jangan duluan ini. Itu yang berjaga-jaga. Siapa tahu nanti malam, siapa tahu 20 tahun lagi, siapa tahu 50 tahun lagi, itu dia dikasih tahu. Makanya kita masih seperti dikatakan, semua orang umurmu tanggal 20 bulan 2 tahun 2025, gak dikira lagi. Siap-siap. Tetapi yang kedua universal. Tahu universal? Dia datang. Itu pernah di Facebook. Dia datang di atas Italia, di atas Meksiko. Enggak. Kalau dia datang, seluruh bangsa, seluruh suku bisa lihat dia. Tinggal Robin. Kalau dia datang. Jadi kalau dia datang katanya di foto di Facebook, tapi hanya orang Amerika Latin yang lihat, itu belum dia. Bisa saja itu boneka diturunkan dari atas. Tapi ketika dia datang, setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa akan melihat dia. Haleluya. Dan saudara-saudara kita yang sudah dikubur akan naik bersama-sama. Nanti kita kan saling mengenal.
Serantikan mengenal yang lain. Wah, tunggu juga ya. Kau duluan aku belakangan. Iya. Kau panjang umur ya. Apa karena kau kurang rajin bayar perpuluhan? Kurang santaan kau. Jangan bilang, aku gitu, janganlah bayar karena aku lama. Bukan gitu ya. Semua kita akan saling memandang. Dan di sana tidak lagi pernikahan, tidak lagi suami istri. Jadi kalau agama lain berkata punya 72 istri, jangan percaya karena kau pindah agama ya, nggak ada itu. Kalau dong, atau kau begitu capek, ini dong harus kabel. Kita ada di sana hanya menjadi mempelai Kristus dan kita hidup selama-lamanya di surga. Kita akan naik di sana. Siapa yang membuat jalan ini masuk? Ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, udah selesai. Di situ dia buka jalan supaya saudara masuk ke dalam surga yang mulia dan tidak ada yang bisa memisahkan saudara di situ. Tidak. Gak tahu kalau pendeta sudah mengajarkan begini. Ada yang bilang begini, Pak, kalau orang Kristen berdosa masuk neraka enggak? Loh. Neraka. Oke. Katakanlah ini anak saya. Siapa namamu? Abel. Abel, saya katakan, Abel, kamu tidak boleh naik kereta tanpa helm, tanpa bawa SIM. Terus dia berangkat tanpa helm, tanpa bawa SIM, gelu-gelu. Dia pulang, Pak, tadi saya ngebut, hampir kena truk, tapi saya bisa mengelak. Hanya kena pantatnya saja, lampunya putus. Abel, apa sih kamu begini, Bel? Mari kita ke Pak RT, ke RW, ke Lurah, dan camat mengatakan, mulai hari ini, kamu tidak terdaftar lagi di KK Simamora. Saya pecat kau dari keluarga saya. Amin. Apa gitu? Anakku, kalau bersalah bukan saya usir dari rumahku, tapi sebagai bapak yang baik, saya tidak katakan begini. Nah, berapa sisi kereta? 150 Pak. Besok kita beli yang stop beda ya, biar cepat mati tahu. Ya. Tetapi apa saya katakan, anakku, mulai besok keretamu ku kunci pakai rantai, ku gembos bannya, ku kosongkan sini. Marbe cahoda. Karena Pak, aku lebih mencintaimu ketimbang motor ini. Haleluya. Jadi kalau saudara berbuat dosa, nggak langsung dimasukkan neraka, tapi dibuat dulu. Udah mau gol usahanya, jangan dulu lah. Nanti kalau tambah jatuh dosa, dia bilang, "Oh, kau balik untuk apa takutnya balik?" Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Satu saat ada anak mengoperasi, menjerit dia, "Bapak ini kejam, Mama ini kejam. Dari tadi aku minta minum gak dikasih-kasih." Hati bapaknya tidak bisa menjawab dalam hatinya, "Pak, anakku, ini demi kebaikan. Ini demi kebaikan anak. Karena dokter berpesan, anak tidak dengar, harus puasa. Jangan dulu dikasih minum, kasih makan, supaya puasanya berhasil." Saudara tahu, anak ini berpikir bapaknya kejam, tapi bapaknya tidak, supaya kau berhasil operasi. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang mengizinkan sesuatu terjadi, sehingga ekonomi rumah tanggamu ada masalah, supaya engkau lebih sungguh-sungguh dan nanti ada jalan keluar. Ya, haleluya. Tuhan itu sangat luar biasa. Tetapi kalau saudara seperti anak yang terhilang, meninggalkan bapaknya dan tidak mau lagi kembali, maka tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara, pedangkah, peperangankah, apapun tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Tetapi yang bisa adalah saudara sendiri. Tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau datang kepada Tuhan, maka selamanya terpisah. Tapi ketika kau berkata, "Ya Bapa, aku bersalah," maka dihapus. Dan statusku bukan hanya sebagai anak, tapi didukuhkan lagi. Dipakaikan cincin, diganti sepatumu, baju yang lama diganti,
supaya kau hidup baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah. Itu yang dia kerjakan di kayu salib. Itu yang membuat saudara sekarang ada di sini. Kalau gara-gara perbuatan kita tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi karena dia ada di sana, ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, dia menderita betul. Tetapi setelah itu dia berkata, sudah selesai. Kemudian, Kejadian 3:15. Engkau harus mengajukan lututnya, itu terjadi. Lalu di hari ketiga, setelah dikubur, dia bangkit dari kematian, maka terjadilah gempa dan sebagainya. Terjadilah hubungan yang diperbaharui. Disitulah digenapi yang berkata, dia akan menghancurkan kepala. Jadi kebangkitannya menghancurkan kuasa iblis. Pengorbanannya mengalami penderitaan untuk saudara. Itu sebabnya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiaannya mati, kebangkitannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita berseru kepada dia, oleh karena Yesus, barang siapa yang percaya kepada dia dari dasar hatinya dan mau percaya bahwa Allah membangkitkan di hari ketiga, selamat. Kemudian masuklah ke pemuritan. Supaya apa? Supaya saudara terlibat dalam pelayanan, bukan untuk keselamatan lagi. Jangan katakan, ikulah ini pemuritan supaya apa? Supaya selamat. Dia tidak ada selamatan hubungannya pemuritan. Pemuritan untuk mempersiapkan yang sudah selamat. Satu lagi saya ingatkan saudara, ini sedang berada di mana-mana. Ayat ini dipakai orang ketika tirai terbuka, maka setiap orang datang kepada Bapa bebas tanpa perantara. Lalu ada aliran yang percaya, nggak perlu pendeta, nggak perlu pemimpin. Alkitab bilang kita langsung menghadap kepada Bapa. Itu hanya 50% betul. Memang untuk dosa-dosamu doa pribadi langsung, tetapi untuk memulihkan saudara, membimbing saudara, maka Tuhan mengangkat rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ditempatkan di gereja. Saudara harus punya pemimpin. Untuk apa? Untuk kelanjutannya, sedang diselamatkan. Tapi untuk keselamatan, pengampunan dosa, dan doa pribadi, memang kita imamat agung, imam besar, imam rajani, langsung kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang percaya, ngapain kita ke gereja? Ngapain ada pendeta? Karena kita bilang kita imam rajani, langsung. Itu hanya separuh benar. Tuhan angkat pendeta-pendeta. Tuhan angkat gembala-gembala. Supaya saudara dimuridkan. Nanti sesuai dimuridkan, saudara jadi pelayan Tuhan dan menjadi pemurid-pemurid. Kita giat, pengajaran giat, seimbang. Apa itu seimbang? Kita ajarkan semua. Kita ajarkan orang Kristen juga mempelai wanita, ya. Tapi kita juga ajarkan orang Kristen domba Allah, ya. Tapi kita juga ajar orang Kristen itu murid Allah, ya. Kita juga mengajarkan bahwa Kristen itu adalah pahlawan tentara Allah, ya. Jadi semua harus seperti ajarkan. Kalau hanya satu diajarkan nggak sehat. Kita ini mempelai Tuhan. Kalau semua mempelai, ketika dikatakan kita ini tentara yang Tuhan, oh haleluya, kita menang haleluya, kan itu juga. Ketika dikatakan kita ini anak, itu Bapak, si batuk namanya udah ketahui Bapak kan gitu ya. Ada saudara berdua kepada Bapak, orang Bapak di sana sepatu sudah koyak kan kayak gitu. Orang sama tapi dia berkata Bapak. Tapi ketika mengajar mempelai betul. Tapi semua giat mengajarkan. Jadi saudara nggak salah alamat, ini dia. Soalnya nasi suka bareng tahu. Amin. Tapi yang kita beritakan Yesus. Bapa, jadilah. Apa itu? Tidak ada cara lain supaya orang lain selamat. Tidak ada moral, tidak ada perbuatan baik, tidak ada agama lain yang
olehnya saudara saya diselamatkan hanya karena dia menyerahkan diri di Kalvari. Dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Setelah itu dia katakan sudah selesai. Tapi puji Tuhan, dia buktikan keluar dari kuburan, dibuktikan kepada iblis-iblis, lihat, aku sudah bangkit. Engkau hancur sekarang. Bahwa orang Kristen sekarang menjadi tubuh Kristus dan orang setan ada di bawah telapak kaki saudara. Karena Yesus adalah Tuhan kita, kepala kita, dan kita tubuhnya. Ketika dia katakan iblis ada di bawah telapak kakiku, berarti saudara juga bisa berkata iblis ada di bawah telapak kaki saudara, karena saudara tubuh Kristus. Mari kita bangkit. Kita akan sebuah pujian yang sungguh lama, melayani, lebih sungguh melayani. Aku mau jadi roti, aku